Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Di sini kita dari kelompok 5, anggotanya yaitu saya sendiri, Farana Bradastin. Ada yang kelompok anggota kedua, Didik Sofyan Fafari, dan anggota ketiga ada Gilang Ramadan. Nah, dari kelompok kita yang akan kita bawa yaitu mineral. Mineral itu apa sih? Mineral atau yang biasa disebut dengan abu merupakan sebuah zat atau komponen yang ada di dalam bahan pangan yang di dalamnya tidak ada unsur selain C, H, O, dan N. Jadi di dalam mineral itu tidak ada unsur C, H, O, dan N. Seperti yang sudah dijelaskan di grafik ya, mineral itu dibagi menjadi dua, mineral esensial dan mineral non esensial. Mineral esensial yaitu mineral yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, akan tetapi tubuh memerlukannya dalam jumlah yang banyak. Nah, mineral esensial ini dicukupi melalui konsumsi makanan nabati ataupun pangan hewani. Selanjutnya ada mineral non esensial. Kebalikan dari mineral esensial, mineral non esensial merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, mineral esensial ini bisa diproduksi oleh tubuh sendiri. Kemudian mineral esensial yang akan kita bahas ini ada dibagi menjadi dua, yaitu makro dan mikro. Mineral esensial makro yaitu dibutuhkan oleh tubuh lebih dari 100 mg per hari. Sedangkan mineral mikro adalah mineral yang dikonsumsi oleh tubuh kurang dari 100 mg per hari. Nah, selanjutnya pembagian dari mineral makro yaitu ada natrium, kalium, kalsium, dan untuk pembagian dari mineral mikro yaitu ada zat besi dan juga iodium. Yang selanjutnya adalah penjelasan tentang mineral makro. Mineral makro yang pertama adalah kalsium. Kalsium adalah komponen yang paling banyak yang terdapat dalam tubuh manusia. Kalsium juga membantu dalam proses pembentukan tulang dan serta gigi. Adapun zat yang mempercepat proses penyerapan dari kalsium, yaitu ada vitamin D dan juga laktosa. Adapun zat yang memperlambat dari penyerapan kalsium itu sendiri, yaitu ada asam fitat, asam oksalat, dan juga natrium. Jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Sumber dari kalsium itu sendiri ada susu, bayam, kacang-kacangan, brokoli, salmon kaleng, dan juga ikan sarden. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi kalsium. Yang pertama, membantu kesehatan tulang dan gigi. Yang kedua, membantu fungsi enzim dan juga hormon. Yang ketiga, membantu proses kontraksi dan relaksi otot. Apabila tubuh kita kekurangan kalsium, maka akan terjadi gangguan pada tulang seperti osteoporosis, rakitis, kram otot, dan juga kejang. Dan juga bisa menyebabkan gangguan pada jantung. Nah, untuk selanjutnya yang saya akan bahas kali ini pada mineral makro esensial ada kalium ya. Nah, apa itu kalium? Kalium adalah mineral esensial makro yang berperan penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kalium mengatur keseimbangan cairan, fungsi otot, syaraf, dan tekanan darah. Mineral ini ditemukan dalam banyak makanan dan sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Nah, untuk sumbernya teman-teman, di sini yang pertama ada dari buah-buahan, seperti contohnya alpukat, pisang, dan melon. Dan untuk yang kedua ada dari sayur-sayuran teman-teman, seperti bayam, kentang, dan tomat. Dan untuk yang keempat juga ada dari ikan salmon ya teman-teman. Dan untuk yang kelima ada dari produk fermentasi yaitu yogurt. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi kalium. Fungsi kalium yang pertama menjaga keseimbangan cairan elektrolit ya teman-teman. Dan untuk yang kedua membantu menjaga fungsi otot biar lebih kuat. Dan yang ketiga mendukung metabolisme karbohidrat. Nah, apabila kekurangan kalium dapat menyebabkan penyakit seperti sembelit, peningkatan risiko stroke, gangguan pernapasan, dan tekanan darah. Komponen makro esensial yang terakhir yaitu natrium. Natrium sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sehari-hari kita sudah mengkonsumsi yang namanya natrium, yaitu di dalam dapur. Dari kelima sumber, dalam dapur memiliki kandungan natrium yang lebih tinggi. Sumber yang pertama yaitu ada garam dapur, ada mentega, ada susu, ada daging, dan ada telur.
Dan dari kelima itu, natrium yang ada di dalam bahan dapur memiliki kandungan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada fungsi natrium. Fungsi natrium yang pertama adalah digunakan untuk membantu kerja otot, yang kedua untuk membantu kerja saraf, dan yang ketiga adalah digunakan untuk membantu transfer nutrisi. Lalu apa sih yang terjadi apabila tubuh kekurangan natrium? Apabila tubuh kekurangan natrium, penyakit yang ditimbulkan yaitu hiponatremia. Hiponatremia terjadi apabila kadar natrium yang ada di darah itu memiliki kadar yang sedikit, sehingga tubuh akan kehilangan cairan yang berlebihan. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang mineral mikro. Mineral mikro yang pertama yaitu ada zat besi. Apa itu zat besi? Zat besi adalah komponen mineral esensial yang diperlukan oleh tubuh untuk mendukung berbagai fungsi vital. Zat besi merupakan komponen utama dari hemoglobin dan mioglobin. Sumber dari zat besi itu sendiri ada dua, yaitu sumber nabati dan juga sumber hewani. Sumber nabati itu ada apa saja, yaitu yang pertama ada bayam, yang kedua brokoli, tahu, dan juga tempe. Juga sumber hewani yaitu ada daging, hati, dan juga ikan. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi zat besi. Di sini fungsinya ada 6 ya teman-teman. Yang pertama membantu pembentukan hemoglobin dan sel darah merah. Yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang ketiga mendukung fungsi otak. Yang keempat meningkatkan sistem kekebalan dalam tubuh. Yang kelima membantu proses pertumbuhan dan perkembangan, terutama bagi anak-anak pada masa pertumbuhan. Yang terakhir yaitu ada mendukung metabolisme energi. Apa akibat dari kekurangan zat besi itu sendiri? Yaitu terganggunya perkembangan dan pertumbuhan pada anak, anemia, dan juga kelontokan pada rambut. Dan juga ada gangguan komplikasi pada kehamilan, yaitu contohnya kelahiran prematur. Untuk selanjutnya ada mineral mikro esensial ya teman-teman. Nah, apa itu yodium? Yodium adalah mineral esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Nah, dalam jumlah kecil ini tetapi memiliki peran besar dalam kesehatan. Mineral ini diperlukan untuk membentuk tirosin. Dan jika tubuh kekurangan zat tersebut akan membentuk suatu benjolan pada leher ya teman-teman, yang bisa juga disebut penyakit hipotermik atau juga bisa disebut dalam bahasa Indonesia gondok. Nah, untuk sumbernya teman-teman, di sini ada berbagai hal macam ya teman-teman. Yang pertama ada dari makhluk laut seperti ikan tuna, udang. Dan untuk yang kedua ada dari tentunya dari garam ya teman-teman, garam beriodium. Dan yang terakhir ada dari susu hewani, yang contohnya seperti ini susu sapi. Nah, untuk selanjutnya fungsi iodium. Fungsi iodium di sini terdiri dari 3 bagian ya teman-teman. Ada yang pertama untuk produksi hormon tiroid, yang kedua untuk perkembangan otak dan sistem saraf, dan yang ketiga mendukung keseimbangan hormon tubuh. Apabila kekurangan iodium akan menyebabkan penyakit hipotiroid dan bisa disebut juga kanker. Cukup sekian materi yang telah kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata lengkap. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih.